Bara melajukan kecepatan mobilnya dengan penuh, walau pada akhirnya dia terjebak macet karena jam pulang kantor. Dia berdecak dengan kesal, memukul setir mobil untuk melampiaskan kemarahannya. Jika Bara sadar, seharusnya dia bisa berpikir dengan jernih mengapa dia bisa semarah ini. Padahal Bara tak pernah menganggap Elia istrinya, bahkan Bara sendiri pergi dengan gadis lain. Akhirnya, mobil kembali bergerak. Bara dengan kecepatan penuh melaju menuju kawasan apartemen. Berpuluh menit kemudian, Bara sudah sampai dan memberikan kunci mobil pada petugas keamanan. "Kenapa kau membiarkan lelaki masuk tanpa seizinku?" tanya Bara pada Nino setelah sampai di lantai unit tempat Elia berada. "Maaf Tuan, saya tidak mungkin melarang orang lain karena mereka bisa curiga. Baru kali ini Elia kedatangan tamu lelaki," jelas Nino dengan wajah menunduk. Sekarang lelaki itu kemana?" "Sudah kembali ke unitnya." Nino menunjuk pintu sebelah di mana tempat Adrian tinggal. Bara menatap pintu yang tertutup rapat. Ingin rasanya dia mendobrak dan menghajar lelaki tersebut. Lagi dan lagi, cinta membuat seseorang menjadi bodoh. Bara menekan password apartemennya, lalu membuka dengan kasar. Sepi, tak ada siapapun. "Mungkin di kamar," gumam Bara. Dia berjalan dengan langkah lebar. Tanpa mengetuk, dia membuka pintu kamar begitu saja, di mana Elia baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Bara?" pekik Elia. Dia buru-buru berbalik, sedangkan Bara masih membeku di ambang pintu. Beruntung pintu utama sudah tertutup. Jika tidak, Nino akan melihat pemandangan yang tak seharusnya. Elia kembali ke kamar mandi. Beruntung baju ganti sudah dia bawa. "Kenapa Bara datang?" tanya Elia dalam hati. 5 menit kemudian, Elia keluar dari kamar mandi. Dia masih melihat Bara sedang duduk di sofa dekat jendela. Bara menatap tajam Elia yang menunduk setelah menatapnya sekilas. Bara bisa melihat dengan jelas wajah polos Elia. Terlihat cantik natural, tak seperti Tiana yang sudah pernah dioperasi wajah. Bara berdiri dan menghampiri Elia yang masih menunduk. "Angkat wajahmu," titah Bara. Namun, Elia hanya diam saja, tak ingin menatap Bara. "Elia," panggil Bara dengan dingin. "Aku suamimu, Elia." Akhirnya dengan terpaksa Elia menatap wajah Bara yang sedang menahan marah. Dalam hati, Elia bertanya-tanya, ada apa dengan Bara? "Siapa dia?" tanya Bara langsung. Dia tidak suka basa-basi. "Dia? Dia siapa?" Elia bingung dengan pertanyaan Bara. "Jangan pura-pura bodoh, Elia. Siapa lelaki yang siang tadi bersamamu?" "Lelaki?" cicitnya. "Siapa?" tanya Bara dengan tatapan dingin dan tajam. Dia tetangga sebelah Bara," jawab Elia dengan jujur. "Sejak kapan kalian kenalan?" "Kamu tahu, Elia, aku adalah suamimu. Tidak baik jika seorang perempuan beristri berduaan dengan laki-laki lain," ucap Bara penuh penekanan, membuat Elia menatap Bara tak percaya. "Apa maksudmu, Bara? Kamu menuduh aku ada perasaan dengan lelaki lain begitu?" Elia tersenyum sinis, menatap lelaki yang berstatus suami di hadapannya. "Apa kamu cemburu, Apa kamu mulai menyukaiku? Kenapa kamu harus marah? Aku saja tidak marah saat kamu berduaan dengan Tiana." Marah Elia. Bara tersentak dengan perkataan Elia. Cemburu, marah, suka, apa iya? Bara mendengus dengan kesal. Semua tuduhan yang Elia berikan adalah salah. "Jangan GR, aku tidak mencintaimu, Elia. Aku hanya tak ingin ada orang yang tahu kalau kamu jalan dengan lelaki lain." Kilah Bara mendengar jawaban sang suami yang tak masuk akal, membuat Elia tersenyum sinis. "Orang luar tidak akan tahu aku adalah istrimu, Tuan Bara," ucap Elia penuh penekanan. "Aku," tunjuk Elia pada diri sendiri. "Aku hanya istri rahasiamu, Bara," lirih Elia. "Semua orang tidak akan tahu kalau aku adalah anak dari Tuan Bima dan istri darimu, Bara. Jangan khawatir." Elia menggeleng dan menatap sendu Bara. Bara mematung menatap punggung Elia yang keluar dari kamar.
Dia meremas rambutnya frustasi dan baru menyadari kalau dia sudah bertindak seolah dia adalah suami yang peduli. Padahal jika dipikirkan, dia yang paling jahat, menemui Elea sesuka hati, dan yang paling parah, dia mencintai gadis lain. Gadis yang tak lain adalah kakak tiri Elea. Ada apa denganku? Gumamnya. Bara memutuskan untuk menyusul Elea. Dia melihat Elea duduk di pantry dapur, sesekali menyeka air matanya. Elea, maafkan aku. Seharusnya aku tak bersikap kurang ajar padamu, Bara. Harusnya aku tahu diri. Ada seseorang yang mau menerima anak pelakor sepertiku, ucap Elea. Dia meninggalkan Bara sendiri yang masih diam di tempat. Elea sendiri mengunci pintu kamar dan luruh ke lantai. Dia menangis terseduh-seduh, menangisi cintanya, menangisi takdir juga hidupnya. Keesokan paginya, Bara, desisnya saat melihat Bara yang tertidur di ruang tamu. Elea menghembuskan nafasnya dengan pelan. Tak ingin ribut di pagi hari, dia memutuskan untuk membuat sarapan. Kemarin Adrian berjanji akan membawanya ke toko kue miliknya, jadi dia tak ingin merusak mood paginya. Bara yang baru terlelap pukul 2 dini hari, terbangun oleh suara yang berasal dari dapur. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Bara mengintip ke arah dapur, di mana Elea tengah menyiapkan sarapan. Sudah bangun? Tanya Elea membuat Bara terlonjak dan menoleh seketika. Entahlah, setelah kejadian kemarin, dia sering melamun dan salah tingkah saat di hadapan Elea. Sudah, sahut Bara dengan dingin. Mandilah, setelah itu sarapan. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu, ujar Elea. Bara menurut karena dia ada meeting pukul 7 pagi. Beruntung di lemari ada beberapa baju ganti miliknya jika sewaktu-waktu dia datang menemui Elea. Beberapa menit kemudian, Bara sudah selesai membersihkan diri. Begitu juga Elea. Dia sudah terlihat lebih segar dengan dress berwarna biru. Dress yang dibeli saat pergi bersama Bima ke salah satu negara. Kamu mau kemana? Tanya Bara. Di rumah, sahut Elea singkat, membuat Bara menghembuskan nafasnya dengan pelan. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bersama Nino dan harus atas izinku. Mendengar ucapan tersebut, Elea meletakkan sendok dengan kasar. Dia menatap Bara dengan tatapan yang sulit dibaca. Kenapa? Kenapa kamu mengaturku, Bara? Aku juga ingin seperti yang lain, bekerja, keluar rumah, menikmati hari. Bukan di sini, di apartemen sendiri. Protes Elea. Semalam Elea menyadari bahwa hidupnya dikekang oleh Bara. Dia dilarang untuk ini dan itu, sedangkan Bara, dia boleh melakukan apapun yang dia mau, bahkan dekat dengan Tatiana. Ingat Elea, jangan sampai semua orang tahu siapa kamu, atau sampai pernikahan ini bocor keluar, kamu akan tahu akibatnya. Ancam Bara. Karena Nyonya Mala tidak ingin tahu siapa kamu. Jika semua orang tahu, maka reputasi keluarga mereka akan hancur. Jelas Bara lalu pergi begitu saja meninggalkan Elea yang berusaha menerima semua perkataan Bara. Bahkan sarapan yang Elea buat tak Bara sentuh sama sekali. Ingin rasanya Elea memaki dan memberontak, tapi dia lemah dan tak mampu. Semua karena keadaan dan lagi-lagi dia menyalahkan takdir.